Apakah Anda suka bermain catur? Kalau saya tidak suka, namun saya suka dengan filosofi catur yang menurut saya dapat merupakan pengejawantahan yang terjadi dalam kehidupan ini. Ada berbagai macam jenis bidak-bidak dalam permainan catur, yakni ada raja, ratu, gajah, kuda, benteng, dan pion, mirip dengan jenis-jenis prajurit militer di suatu kerajaan. Lalu, jenis bidak apa yang Anda suka? Tentu jawabannya akan berbeda-beda, namun tidak terlepas dari kelebihan daya serang dan kemampuan bidak melindungi diri. Dari sekian banyak keunikan bidak-bidak tersebut, pion adalah bidak paling lemah. Pion di garda depan, hanya bergerak selangkah, tak bisa mundur, hanya berjalan lurus, dan hanya menghantam musuh secara diagonal. Hanya karena kekuatannya yang lemah, terbatas dan jumlahnya banyak, sehingga pion dianggap kurang berharga, serta sering dikorbankan untuk melindungi bidak-bidak lainnya. Filosofinya, mati satu, masih ada 7 lagi. Pion sadar bahwa dirinya tidak sekuat bidak lain. Namun, ia pun sadar bahwa jumlahnya paling banyak. Sehingga ia pun harus berkorban dan bekerja sama jika ingin menjadi kuat. Bersatu teguh, bercerai runtuh. Pion adalah prajurit paling setia. Ia ada di garis depan saat permainan dimulai. Ia membentuk garis pertahanan kerajaan. Ia bahkan berkorban mati-matian untuk melindungi raja dari serangan langsung lawan. Tapi, ada satu mimpi dan cita-cita besar pion, yaitu, dialah satu-satunya bidak yang jika berhasil mencapai ujung papan, bisa berubah menjadi apapun. Sadar atau tidak, aktivitas kita dalam hidup ini hampir mirip dengan bidak-bidak dalam permainan catur. Ada yang menjadi pion hingga ada yang menjadi raja. Nah, seandainya pun saya ataupun Anda menjalankan peran pion, hal itu disebabkan hidup tidak terlepas dari adanya perbedaan status sosial, kepangkatan, daya nalar, ataupun harta kekayaan yang dimiliki. Meskipun pion adalah anak buah, dianggap kecil dan nasibnya selalu berkorban dan dikorbankan, maka bila Tuhan berkata lain, maka pion bisa selamat dan raja yang dilindungi menjadi korban. Cermati kasus Sambo. Oleh sebab itu, pion dalam kehidupan nyata harus berlogika dan melaksanakan tugas dengan kreatif dan inovatif sesuai prosedur yang berlaku, tentu akan ada reward, dan bahkan bisa berhasil menjadi raja-raja kecil. Kalaupun takdir dan nasib saat ini di posisi pion, berhati-hatilah, sebab orang-orang yang dilindungi para pion, kadang hanya memberikan janji-janji manis, begitu target tak sukses, maka akan tega mengorbankan pion-pionnya. Hidup dalam iman Kristen juga mirip dengan catur, tapi sebaliknya, raja yang dalam hal ini adalah Tuhan yang senantiasa akan mengayomi dan melindungi para bidak-bidaknya, yakni kita para umatnya. Hal ini sangat kontras, di mana Tuhan Yesus sebagai Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, baca Wahyu 19 ayat 16, bersedia maju ke garda depan dengan sukarela dan tanpa pamrih. Firman Allah mengatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kemauanku sendiri." Baca Yohanes 10 ayat 11 dan ayat 18. Rencana Tuhan untuk hidup kita sangat strategis. Ketika kita bergerak kemana Tuhan memimpin kita dalam hidup, kerja keras tak akan pernah sia-sia. Baca 1 Korintus 15 ayat 58. Yesus, Sang Raja yang merancang hidup kita dengan sempurna, dan selalu mendatangkan kebaikan. Yesus adalah Raja yang tidak berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi selalu menginginkan kebahagiaan umatnya. Kita umat Kristen adalah pelayan yang baik dan setia melayani Tuhan, gerejanya maupun sesama, yang dengan gagah berani melangkah maju dalam iman yang dipimpin Yesus Raja untuk melawan kegelapan dan dosa.
Tuhan telah memainkan permainan catur dengan setan-setan yang pendendam dan bodoh yang menggunakan mereka sebagai alat untuk tujuan-tujuannya yang lebih besar. Mereka menjadi bahan tertawaan surga saat mereka mencoba mengalahkan Tuhan. Baca Mazmur 2 ayat 4 dan Mazmur 37 ayat 13. Semoga bermanfaat. Horas Hubata Haganupan. Tuhan Yesus memberkati.